Haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita sudah masuk ke bab yang baru, bab yang ke-17. Kita akan baca dari ayat 1 hingga ke-5 dengan tajuk ini, bagaimana menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikianlah firman Tuhan. Yesus telah habis berbicara dengan murid-muridnya di ruang bilik atas. Dan bab 17 adalah doa panjang Yesus untuk murid-muridnya. Banyak perkara yang disebut dalam doa Yesus, yang adalah perkara yang telah ia katakan sebelum ini. Sekarang, Yesus memohon supaya Bapa menggenapi segala yang telah Yesus katakan. Tema utama doa Yesus adalah kesejahteraan murid-muridnya dan kemuliaan Bapa. Mari kita lihat soalan edisi ini. Apakah permohonan Yesus untuk dirinya dalam ayat yang pertama dan kedua, dan jelaskan maksud kata-kata Yesus. Yesus memohon supaya ia dipermuliakan. Yesus mengatakan dalam ayat pertama ini, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus tahu saatnya untuk dimatikan sudah tiba. Waktu kematiannya juga adalah waktu permuliaannya. Yohanes telah banyak kali kaitkan kemuliaan Yesus dengan kematiannya. Dan saudara boleh rujuk kepada petikan-petikan yang ada di dalam kurungan itu, yang juga telah dibahas dalam edisi-edisi yang sebelumnya. Melalui permuliaan Yesus, maka Bapa akan dipermuliakan. Nah, ini sudah tentu bukanlah hal yang senang. Karena Yesus harus melalui banyak penderitaan, banyak siksaan dan penganiayaan. Tetapi Yesus tetap akan melakukannya. Nah, Yesus mengatakan dalam ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini menunjukkan kesungguhan Yesus untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun akan melibatkan pengorbanan dirinya. Nah, Alkitab mengatakan, Yesus mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Dan dalam kerendahan dirinya, telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ada disebut dalam Filipi bab 2 ayat 6 hingga ke 8. Yesus melakukan semua ini supaya murid-muridnya dapat mengenal Bapa yang mengutus Yesus. Dan dengan itu,
memperoleh hidup kekal. Inilah misi utama Yesus. Misi utama Yesus yang hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah. Dan dengan itu, melalui ketaatan Yesus, Yesus memuliakan nama Allah Bapa. Amin. Ketaatan Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Nah, dari sini juga kita dapat lihat keilahian Yesus yang sempurna, yang tak berdosa, karena Yesus telah taat melakukan segala sesuatu yang memuliakan Allah Bapa. Yesus pernah berkata sebelum ini dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan ia, yaitu Bapa yang telah mengutus aku, Yesus, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab perhatikan di sini Yesus berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, Yesus berkata di sini, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Senantiasa. Itu adalah selalu. Selalu berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa. Sungguh luar biasa. Ya saudara, semasa saya mengajar dan menunjukkan ayat ini kepada orang ramai, saya selalu tanya, bolehkah sesiapa yang boleh ucapkan kata-kata ini? Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya tanya soalan ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengucapkan kata-kata ini. Kenapa? Ya, kata mereka, mereka tidak sempurna. Ya, mereka mengaku mereka tidak sempurna. Mana boleh melakukan segala sesuatu senantiasa berkenan kepada Allah. Tapi di sini, Yesus dapat berkata, aku senantiasa, yaitu selalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bermaksud, Yesus itu adalah sempurna. Dan itulah misi utama Yesus. Hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah. Dan dengan itu, memuliakan nama Allah Bapa. Dari kehidupan Yesus, kita lihat bahwa hidup yang memuliakan Tuhan berkait rapat dengan hidup yang mentaati Tuhan. Apabila Yesus melakukan kehendak Bapa, Yesus memuliakan Allah Bapa. Sebab rencana Bapaknya digenapi melalui ketaatan Yesus. Jadi Bapa itu dipermuliakan. Melalui ketaatan Yesus, Allah Bapa dimuliakan. Amin. Apabila kita mentaati Tuhan dan firman-Nya, kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara, inilah yang harus kita lakukan. Kehidupan yang memuliakan Allah dan menuruti perintah-Nya seharusnya menjadi keinginan setiap orang percaya yang tinggal dalam Yesus dan mengasihi Yesus. Amin. Nah, kita juga perhatikan bahwa salib yang mana Yesus akan dimatikan bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang memuliakan. Ya, bukan yang memalukan, tetapi yang memuliakan. Amin. Ya, bagi dunia, terutamanya dalam zaman pemerintahan Rom, kematian pada salib adalah bagi penjenayah-penjenayah. Namun, Tuhan telah menggunakan salib sebagai kemuliaannya, karena melaluinya manusia dapat diselamatkan. Dan dengan itu membawa kemuliaan besar kepada Tuhan. Sebab salib bukan saja menyatakan kemuliaan Allah, ya juga menyatakan
kasih karunia Allah, menyatakan perbenaran Allah, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan kekuatan Allah yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa iblis, maut, dan dosa melalui kematian Yesus yang di atas kayu salib. Ia menyatakan penghakiman Allah yang menghukum segala dosa. Namun, ia juga menyatakan kasih Allah yang teragung yang menebus setiap manusia dari dosa. Amin. Ya, seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus bab 1 ayat 18 ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Bagi manusia, salib adalah kebodohan. Mereka tidak percaya tentang salib. Tetapi bagi Tuhan, salib adalah kemuliaan. Salib adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Salib adalah kekuatan Allah yang dapat memerdekakan kita dari kuasa dosa dan belenggu iblis. Salib adalah kemuliaan kita sebab kematian Yesus telah membawa kepada kebangkitannya yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Begitulah juga bagi kita yang diselamatkan dan disatukan dengan Yesus, kita juga akan menerima kebangkitan kita nanti kepada kemuliaan hidup yang kekal bersama-sama Allah Bapa di surga nanti. Nah, inilah kepastian harapan bagi semua orang percaya. Jadi saudara, marilah kita hidup mentaati Allah Bapa dengan melakukan kehendak-Nya. Dengan itulah kehidupan kita akan memuliakan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hidup dan yang bertakhta, yang maha kuasa dan yang esa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih bagi pengorbanan Yesus yang harus menanggung berbagai penderitaan, mati di kayu salib untuk menjadi penyelamat dan penebus manusia dari dosa. Dan kini salib bukan lagi sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang memuliakan. Karena Yesus telah bangkit dan salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa bagi Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kami bagaimana kami harus hidup memuliakan Allah Bapa, yaitu dengan hidupnya dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah Bapa. Ya Bapa, tolong kami untuk melakukan hal yang sama. Hidup dalam ketaatan, agar hidup kami akan senantiasa memuliakan Allah Bapa. Ya Bapa, itulah yang seharusnya tujuan hidup kami. Bimbinglah kami dalam hidup ini untuk memuliakan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.